Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja, terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Nah, saya khawatir jangan sampai ya BKN kemudian ini jadi ada retret untuk CASN. Mbak Rika, ini kan kemudian ada beberapa CASN yang mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya, dan harus ada beberapa cerita yang bayar penalti ke perusahaan tempat dia bekerja. Karena harus resign. Nah, justru itu ada beberapa persoalan. Pertama, mereka ini sekarang saya kerja tadi ya, yang kerja di perusahaan swasta yang gajinya cukup minimal UMR, oke lah, ya nanti dibahas dulu. Tapi yang penting ini adalah mereka yang sudah bekerja di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah dengan gaji yang sangat minim. Sakit hati kalau dengar gajinya. Sebulan ada yang 250.000 begitu, dan untuk tenaga kesehatan tidak mengenal hari libur, dan dibayarnya itu bisa per 6 bulan, per 3 bulan, karena memang tidak ada alokasi anggaran. Kalau mereka harus nunggu nih tenaga kesehatan dan pendidikan sampai bulan Oktober bulan Maret 2026 untuk jadi P3K, tega apa kita? Ini urusannya udah tega nggak tega deh gitu ya. Kalau nggak mau pakai dasar hukum, Anda punya perasaan nggak sih ambil keputusan? Kemudian mereka yang ini ada yang CPNS atau P3K yang mereka dari pekerjaan sebelumnya sudah resign karena mereka mundur, mereka artinya sudah kehilangan pekerjaan yang harusnya mulai Maret ini tadinya kabarnya akan diangkat begitu, nunggu sampai bulan Oktober 2025, berapa bulan? Ini bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Ini juga boleh dong curiga dikit ya, apa ngindari THR? THR sama gaji 13, udah deh kagak usah digaji THR amat 13 ya, nggak apa-apa ya, kalian nggak apa-apa ya, jangan dulu lah, nggak usah, emang kerjanya juga belum setahun, tapi angkat aja. Mereka minimal punya kepastian kerja, punya gaji, apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Mau bayar pakai apa? Jadi desakan dari fraksi BDIP diangkat di jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Sesuai dengan aturan hukum, nggak ada tuh serentak. Ya kalau memang tadi ada anggaran yang cukup, ya angkat gitu, nggak usah dengan beralasan harus quote and quote pelatihan kayak retret.